merdeka dalam rangka suasana kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan penuh dengan sukacita pada minggu ke-12 setelah Trinitatis, tanggal 22 Agustus 2021, yang diambil dari Mazmur 34 ayat 12 sampai ayat 18, dan bahan bacaan diambil dari Roma 12 ayat 17 sampai 21 dengan tema orang benar di mata Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara pada saat ini. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sewaktu kuliah dulu di Jawa, kakak unit kami menceritakan tentang ayahnya yang sangat baik, sangat lembut, sopan, dan juga sangat sabar, dan juga berlaku benar dengan sangat luar biasa kepada banyak orang. Tidak hanya keluarga saudaraku, teman sekampungnya, bahkan di luar kampungnya yang mengenal dia sangat memuji-muji orangnya, memuji kebaikannya dan juga perbuatannya yang sangat baik dan benar. Tetapi saudaraku, abang atau kakak tingkat kami ini, kakak unit kami ini justru sangat sedih dan terus bergumul dan berdoa, bahkan meminta kami, teman dan adik-adik tingkatnya, untuk mendoakan ayahnya. Karena walaupun dia orang baik, orang benar, tetapi dia belum percaya kepada Tuhan Yesus karena dia memang beraliran kepercayaan atau kejawen. Dia berpikir, atau ayahnya berpikir dan merasa tidak perlu percaya kepada Tuhan Yesus karena dia belum pernah menemukan orang-orang baik atau yang berlaku baik, berlaku benar, bertindak benar seperti dirinya. Apalagi mungkin dibandingkannya dengan kami yang mahasiswi teologi yang juga sering berkunjung ke rumahnya, bercakap-cakap dan juga berbincang-bincang dengan dia. Dan saudaraku, hingga kakak unit kami ini selesai kuliah, ayahnya belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kebetulan saudaraku, kakak unit kami ini bekerja di salah satu studio di kampus kami. Dan beberapa tahun kemudian dia bersaksi bahwa ayahnya telah bertobat, telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Betapa sukacitanya hati kami seluruhnya, bahkan sungguh-sungguh memuji-muji dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, harus kita akui ada banyak orang mungkin merasa dirinya orang baik, orang benar, dan bertindak, berkelakuan, melakukan hal-hal yang baik, dan mungkin merasa dirinya orang saleh. Tidak hanya keluarga, mungkin tetangganya atau teman sekerjanya, dan juga banyak orang memuji-muji dia mungkin karena kebaikannya dan perbuatan-perbuatan benar yang telah dilakukannya. Tetapi firman Tuhan berkata, siapapun manusia, ya, sekali lagi, siapapun kita manusia, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi hanya satu cara supaya kita menjadi orang benar, atau lebih cocoknya sebenarnya satu cara agar kita sungguh-sungguh dibenarkan oleh Allah, kalau kita sungguh-sungguh juga percaya
dan juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam Galatia pasal yang kedua ayat 16 menuliskan begini, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena perbuatan dan melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dengan tema orang benar di mata Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang sangat luar biasa ini. Karena kita akan melihat betapa banyak melimpahi kita orang-orang benar, di mana berkat-berkat Allah juga akan melimpahi kita jika kita hidup benar atau jika kita bertindak benar karena kita sudah dibenarkan oleh Allah. Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, saudaraku, orang yang benar itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Saudaraku, orang yang takut akan Tuhan merujuk kepada rasa takut atau perasaan hormat, gentar, kagum, takjub, atau pasrah terhadap Tuhan. Karena seseorang itu sungguh-sungguh mau mengenal, mau mengerti akan keberadaan Tuhan yang begitu agung dan mulia, maka ada perasaan kagum, rasa hormat dan takjub menghormati Tuhan. Dan betul-betul dia sadar bahwa Allah kita itu juga selain besar, agung, mulia, tapi juga kudus dan penuh mengasihinya. Saudaraku, beda sekali dengan seseorang yang takut karena diteror, ditekan, atau merasa gelisah karena sesuatu, atau dia takut karena ada kegelapan yang begitu luar biasa yang membuat dia betul-betul sungguh-sungguh merasa nyeri di dalam kehidupannya, atau dia melihat binatang-binatang yang besar seperti singa, harimau, dan yang lain-lain sebagainya. Tetapi yang dimaksudkan di sini sekali lagi adalah perasaan takut yang positif, yang kagum, hormat, tunduk, takjub kepada Tuhan, yang menimbulkan apa? Betul-betul dia taat, dia betul-betul hormat dan mau menyembah Tuhan. Dalam hal inilah, saudaraku, teks firman Tuhan kita ini, di mana Mazmur juga, Daud juga menyadari akan kasih dan anugerah Allah yang begitu besar, begitu hebat menaunginya dan juga memeliharanya. Baik itu waktu dia mengalahkan Goliat, manusia raksasa itu, waktu dia juga diurapi menjadi raja padahal dia sebelumnya adalah seorang gembala yang kecil, atau waktu dia juga betul-betul ditolong, dipelihara oleh Allah waktu musuh-musuhnya, bahkan Saul menginginkan nyawanya, dan sehingga dia menjadi raja yang sangat besar. Dan melaluinya dia mau, dan melalui pengalamannya ini dia mau mengajarkannya kepada bangsanya, kepada anak-anaknya. Agar apa? Agar mereka menyadari anugerah Allah dan juga menyadari kuasa Allah, keagungan Allah, kekuatan Allah yang menaungi orang-orang yang takut akan Allah. Supaya apa? Hidup dengan benar. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kita juga sebenarnya telah dibenarkan oleh darah Yesus yang begitu mahal dicurahkan di Golgota, dan melaluinya kita juga sudah dipeliharanya hari demi hari.
Dia sudah mendengarkan setiap kita, sehingga betapa firman Tuhan sungguh menjadi bagian kita sebagaimana diungkapkan dalam ayat 10 dan ayat yang ke-11 dalam Mazmur 34 ini berbunyi, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ayat 11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Sekali lagi, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa kita akan miliki karena kita takut, karena kita hidup benar di hadapan Allah? Bukankah ini sebenarnya meneguhkan, bahkan menggetarkan jiwa kita? Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, dan tidak hanya itu, ya. Kalau kita orang-orang yang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan, firman Tuhan juga katakan di sini bahwa dia adalah orang-orang yang mau apa? Mau menyukai hidup dan juga menginginkan umur panjang. Untuk apa? Menikmati yang baik. Sekali lagi, menyukai hidup, menginginkan umur panjang. Untuk apa? Untuk menikmati yang baik. Artinya saudaraku, ya, hidup kita ini walaupun ya seberapa panjang, ya berapapun umur kita Tuhan berikan, kita mau menikmati yang baik, menjadi berkat, berguna, tidak hanya hidup apa adanya, sehingga melaluinya kita menjadi sungguh-sungguh menjadi sesuatu bagi banyak orang lewat kehidupan kita, lewat perbuatan-perbuatan kita, ya, lewat segala yang ada pada kita. Karena terus terang ada orang yang hanya berumur 20 sampai 30 tahun mungkin, tapi hidupnya sungguh-sungguh berkualitas, sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi ada orang sebaliknya, ya, sudah berumur 70 tahun, 80 tahun atau mungkin lebih, ya, begitu panjang, tapi hidupnya justru menyusahkan banyak orang. Ya, dia juga hidupnya menjadi kutuk, ya, menjadi sesuatu yang menimbulkan masalah bagi umat manusia. Itulah sebabnya dalam ayat 13 secara jelas berkata di sini, agar kita menginginkan hidup dan juga umur yang panjang. Untuk apa? Menikmati kehidupan yang bermakna, menjadi berkat, dan juga menjadi betul-betul disukai oleh banyak orang selain disukai oleh Tuhan. Dan inilah keinginan kita, orang-orang yang takut akan Tuhan dan orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Yang kedua, saudaraku, hal-hal yang harus dihindari orang-orang benar atau orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan tadi dalam ayat 14 dan ayat 15a, dikatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu, dan jauhilah yang jahat. Saudaraku, harus kita akui bahwa lidah kita ini adalah anggota tubuh yang sangat rentan untuk berbuat dosa, bahkan sangat ganas seperti racun yang mematikan. Hal itu dapat kita baca dalam Yakobus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Mungkin kita bukan orang yang mencuri, mungkin kita bukan orang yang membunuh, mungkin kita bukan orang yang berzina. Tetapi sekali lagi Tuhan, saudaraku, bahwa melalui perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan kita yang mengutuk atau mengatakan hal-hal yang jahat, mengucapkan kata-kata kotor atau kata-kata yang tidak pantas kepada seseorang, kepada teman, kepada banyak orang, bahkan bergosip ria, ya, itu sama dengan apa? Sama hukumannya dengan
hukuman-hukuman yang berbuat dosa. Dapat kita baca itu dalam Matius pasal yang kelima ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Dan harus kita akui saudaraku, selain melalui mulut kita, bibir kita di zaman ini melalui jari kita, melalui handphone kita, melalui kelakuan kita, bisa juga melakukan hal-hal yang sangat ceroboh dalam menulis email atau pesan di media sosial lainnya, dapat menimbulkan masalah besar. Dan kita tahu pesan itu bisa langsung tersebar kemana-mana, dan kita tidak bisa lagi mengambilnya, dan kita tidak bisa lagi berbuat sesuatu terhadap pesan kita yang salah, yang menyinggung, menghancurkan banyak orang. Untuk itulah, selain kita menjaga akan bibir lidah kita, firman Tuhan katakan juga di sini, jauhilah yang jahat. Tentunya maksudnya saudaraku, agar kita tidak bergaul dengan orang-orang yang jahat, karena pergaulan yang jahat juga bisa menimbulkan kita terkontaminasi untuk melakukan hal yang jahat. Selain itu juga supaya kita tidak aktif melakukan hal-hal yang jahat, karena itu sesuatu hukum yang berlaku umum, diajarkan oleh berbagai agama, keluarga, dan bahkan bangsa yang beradab. Bahkan firman Tuhan juga secara jelas dan tegas mengatakan supaya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Justru harus membalas kejahatan dengan Atau mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dalam Roma 12 ayat 21 firman Tuhan katakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan dengan kebaikan. Yang ketiga saudaraku, hal-hal yang harus dilakukan sebagai orang-orang benar. Dalam ayat 15b dikatakan sana supaya kita melakukan yang baik dan carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Saudaraku, melakukan yang baik dan berusaha mencari perdamaian adalah lawan dari perbuatan-perbuatan jahat dan melakukan berbagai permusuhan, perselisihan dengan orang lain. Hal-hal ini tentu saja membuat hidup kita akan tenang, tentram, hidup damai satu dengan yang lain. Oleh karena itulah dikatakan di sini, lakukanlah yang baik dan berusahalah mencari perdamaian di antara orang-orang yang ada di sekitar kita. Contoh yang paling mudah sebenarnya supaya kita melakukan yang baik dan juga melakukan perdamaian dalam keluarga kita, dalam bersuami istri, dan juga kepada anak-anak, kepada tetangga, dan juga kepada saudara-saudara atau orang-orang di sekitar kita. Karena jika kita tidak pernah atau tidak bisa berbuat baik, tidak pernah juga berusaha melakukan hal yang penuh kedamaian di antara keluarga kita, bagaimana mungkin kita melakukan hal-hal yang baik, berbuat baik kepada tetangga kita umpamanya, kepada anggota jemaat kita umpamanya, kepada orang-orang sekitar kita, kepada teman sekerja kita, atau kepada bangsa dan dunia ini. Untuk itulah saudaraku, kita tidak hanya firman Tuhan katakan melakukan yang baik dan berusaha mencari perdamaian, yang mendapatkan perdamaian di antara kita. Bahkan firman Tuhan katakan supaya kita supaya kita juga mau berbuat baik kepada musuh kita. Mau juga mau minta maaf, memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita. Supaya hidup kita rukun, hidup kita dekat satu dengan yang lain, penuh kedamaian. Apalagi di tengah situasi yang sangat sulit sekarang ini, saudaraku, perbuatan baik kita kepada orang-orang yang terinfeksi COVID-19 ini
yang terpapar COVID-19 ini sangat membutuhkan uluran tangan kita. Ya, kepada orang yang tidak peduli ya, dengan lingkungannya, sangat membutuhkan apa? Supaya kita juga memberikan perdamaian, memberikan ketentraman, ketenangan, supaya melaluinya tercipta hal-hal yang indah. Karena firman Tuhan sangat menghargai orang-orang yang melakukan perbuatan baik, dan juga apa itu namanya, karena juga mau melakukan hal-hal yang betul-betul mendamaikan satu dengan yang lain. Keempat, saudaraku, berkat-berkat bagi orang yang takut akan Tuhan atau bagi orang yang benar. Jika kita baca dan renungkan firman Tuhan dalam Mazmur 34 ini, sangat banyak ya berkat-berkat Allah. Berkat-berkat Allah melimpahi kita, orang-orang yang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan. Di antaranya dalam ayat 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Tadi kita sudah baca dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, tidak pernah kelaparan. Walaupun singa-singa, ya, singa-singa muda yang hebat dan luar biasa itu kelaparan, tapi kita orang-orang benar, orang-orang yang takut akan Dia, dipelihara, bahkan diberikan Tuhan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Dalam ayat 16 ini dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Artinya saudaraku, Tuhan kita yang baik itu, Tuhan kita yang penuh berkat itu senantiasa mengawasi kita, memperhatikan kita, sungguh-sungguh peduli kepada kita. Untuk apa? Memelihara kita sehingga tidak ada yang perlu kita takutkan. Bahkan dalam Zakaria pasal 2 ayat 8 dikatakan, siapa yang menjamah kamu, atau orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang benar. Berarti apa? Menjamah biji mata Tuhan. Artinya kita ini adalah apa? Biji mata Tuhan, sangat berharga di mata Tuhan. Dan untuk itu mari kita ingat saudaraku, dalam sepanjang perjalanan hidup kita, walaupun ada pandemi yang begitu luar biasa ini, mari kita ingat penjagaan, pemeliharaan Tuhan, pengawasan Tuhan, kepedulian Tuhan yang Tuhan lakukan sebagaimana kepada Daud dan juga kepada orang-orang yang takut akan kepada Tuhan, orang-orang benar dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab ya. Sungguh-sungguh nyata. Begitu juga terhadap siapa? Terhadap kita, anak-anaknya. Kepada kita, orang-orang yang benar, yang takut kepada Tuhan. Tidak hanya itu saudaraku, telinganya dikatakan di sini apa? Sangat peka. Untuk apa? Mendengar akan doa dan teriakan kita, sehingga jawaban Tuhan akan nyata dan pasti diberikan kepada setiap kita, anak-anaknya. Dalam ayat 18 dikatakan, apabila orang-orang benar itu, apabila kita orang-orang benar itu, ya Petrusnya berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Luar biasa saudaraku. Bukankah janji-janji yang sangat hebat ini sungguh-sungguh meneguhkan, menguatkan, dan membuat hati kita penuh syukur kepada Tuhan? Maka sekali lagi saudaraku, walaupun ada COVID-19 ini begitu menyengsarakan, begitu hebat, membuat ada banyak orang berduka cita, banyak orang mengalami ketakutan, sakit, penyakit. Ya, mungkin tidak hanya itu, ada banyak juga pergumulan-pergumulan dalam keluarga kita, tantangan-tantangan yang sedang kita hadapi hari lepas sehari. Mari kita ingat saudaraku, perlindungan Tuhan, kepedulian Tuhan, dan juga apa? Pemeliharaan Tuhan yang pasti nyata di dalam kehidupan kita. Dan ingatlah, bila ada tantangan dan penderitaan, pergumulan yang sedang Anda alami saat ini, mari sungguh-sungguh berseru-seru kepada Tuhan. Mari sungguh-sungguh berteriak dan semakin dekatlah kepada Allah kita yang baik. Tetapi saudaraku, saya mau peringatkan dan ingatkan saat ini juga,
firman Tuhan secara jelas berkata, wajah Tuhan menentang. Sekali lagi, wajah Tuhan, atau saya katakan Tuhan sendiri menentang orang-orang yang berbuat jahat. Bahkan apa? Untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi ini. Tidak hanya melenyapkan, tapi juga betul-betul supaya ingatan orang lain kepada mereka sungguh-sungguh nyata di muka bumi ini. Itu dalam ayat 17. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, pelajaran apa yang telah kita dapat dari perenungan firman Tuhan yang barusan kita dengar? Yang pertama, saudaraku, sebagai orang benar atau yang telah dibenarkan oleh Tuhan, marilah kita senantiasa takut, gentar, takjub, hormat, dekat, tunduk, dan taat kepada Tuhan. Mari kita juga ajarkan itu kepada siapa? Kepada anak-anak kita, kepada orang-orang di sekitar kita, supaya mereka juga apa? Takut kepada Tuhan, hormat, takjub, gentar, dan sungguh-sungguh apa? Sungguh-sungguh tunduk dan taat kepada Tuhan. Yang kedua, sebagai orang benar yang takut akan Tuhan, marilah kita menjaga lidah, menjaga bibir kita yang jahat, ya, supaya kita juga tidak melakukan hal-hal yang jahat dengan ucapan-ucapan yang menipu, ya, dengan perkataan kotor yang penuh dengan kebohongan yang merugikan orang lain. Bahkan janganlah ada kutuk dari mulut kita. Mari kita menggunakan kata-kata kita, mulut kita untuk apa? Untuk memberkati, untuk memulihkan, untuk menyembuhkan, untuk mendorong, untuk menguatkan, untuk memberikan berkat-berkat kepada banyak orang. Itu mari kita sungguh-sungguh juga menjauhi segala bentuk kejahatan. Tapi justru apa? Mari kita melakukan hal-hal yang baik, perbuatan baik, mengalahkan kejahatan dengan apa? Dengan kebaikan, mengasihi, mengampuni para musuh kita. Mari kita juga berusaha hidup damai, ya, melakukan perdamaian, baik itu di antara keluarga kita, anggota gereja kita, tetangga-tetangga di sekitar kita, teman sekerja kita di seluruh dunia. Dan yang ketiga, ingat, ada berkat berkelimpahan yang sangat luar biasa besarnya dalam hidup kita. Orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah, malaikat Allah ada di sekeliling kita. Tidak hanya itu, saudaraku, pemeliharaannya nyata, telinganya juga sungguh peka atas teriakan dan doa-doa kita, seruan kita. Itu mari kita menyadari itu, supaya kita bersuka cita melakukan kehendak Tuhan, penuh ketakutan, dan juga apa? Penuh dengan hormat, menyembah dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.